Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Dan ini adalah edisi Nostalgia kita yang pertama di tahun 2019 ini. Dan kali ini kita akan flashback ke tahun 2014 di mana Radeon R9 285 ini diluncurkan. Ya mungkin teman-teman baru aja mendengar si Radeon R9 285 ini, wajar aja karena pada tahun 2014 pada awal perilisannya pun R9 285 ini tidak begitu populer. Nah, seperti apa sih kisahnya pada tahun 2014 yang lalu? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Radeon R9 285 dirilis pada bulan September tahun 2014. R9 285 termasuk ke dalam keluarga R9 200 serisnya AMD yang sebenarnya pada tahun 2013 sudah lengkap formasinya. Lawan R9 200 series pada saat itu adalah Nvidia generasi GTX 700 series. Yang mungkin inilah masa di mana AMD dan Nvidia masih terlihat imbang di persaingan VGA card kelas flagship-nya. Di mana pada waktu itu seru sekali melihat pertempuran Radeon R9 290X melawan GeForce GTX 780 Ti. Baru 2 minggu setelah R9 285 ini dirilis, Nvidia meluncurkan generasi baru, yaitu GTX 980 dan GTX 970 dengan codename Maxwell yang bikin heboh dunia PC pada saat itu, sehingga membuat gaung Radeon R9 285 seakan tenggelam. R9 285 dirilis untuk menggantikan posisi R9 280, dan R9 285 ini sebenarnya lahir dengan teknologi baru, yaitu Graphic Core Next generasi ketiga atau GCN Gen 3, yang menjadi cikal bakalnya Radeon 7 dan Radeon RX Vega 64. Dengan GCN revisi ketiga, Radeon R9 285 punya konsumsi daya yang sedikit lebih irit dibandingkan dengan R9 280. Namun sayangnya R9 285 hadir dengan VRAM 2 GB saja yang performanya kadang unggul tapi kadang masih di bawahnya R9 280. Posisi R9 285 pada saat itu cukup sulit karena harganya di Indonesia tidak jauh berbeda dengan R9 280X yang menjadi VGA favoritnya para pengguna PC pada saat itu. Dan walaupun R9 285 punya performance per watt yang baik, namun ternyata GTX 970 dan GTX 980 punya performance per watt yang jauh lebih baik pula. Sehingga R9 285 pun hampir terlupakan. Terlebih lagi di tahun 2015, R9 285 codename Tonga ini di-rebrand namanya menjadi Radeon R9 380. Sehingga sangat wajar jika kebanyakan dari kita saat ini tidak mengenal ataupun mungkin lupa sama Radeon R9 285. R9 285 yang ada di studio kita ini dari mereknya MSI dengan seri Gaming OC, dengan kipasnya yang terkenal pada zaman dulu yaitu Twin Frozr 4. Paket penjualannya cukup sederhana, dengan di dalamnya terdapat panduan manual, CD driver, dan masih ada konverter DVI. Radeon R9 285 dibanderol dengan harga di sekitaran 3,5 jutaan rupiah, kalau nggak salah ya pada waktu itu. Dan R9 285 ini punya colokan 2x6 pin atau punya TDP sekitar 175 watt, di mana TDP sebesar itu pada tahun 2014 masih bisa dikatakan irit daya. Sebelum GTX 970 hadir dengan konsumsi daya yang kurang lebih sama, namun dengan performa yang jauh lebih tinggi. Oke teman-teman, mari langsung aja kita bernostalgia dengan melihat performa VGA ini di game-game keluaran tahun 2014 dan tahun 2013. Tak lupa kami sertakan performa Radeon RX 470 buat kalian yang pengen tahu kira-kira R9 285 ini performanya ada di mana. Di game nostalgia yang pertama, apalagi kalau bukan Crysis 3. Game legendaris yang jadi standar reviewnya sebuah VGA card di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Radeon R9 285 sebenarnya punya raw performance yang baik, mendekati R9 280X atau kalau zaman sekarang mungkin ada di kelasnya GTX 1050 Ti. Tapi sayangnya VRAM VGA ini hanya 2 GB aja, sehingga nampak ngos-ngosan banget di game Crysis 3 ini yang hanya mendapatkan rata-rata 29 FPS aja.
Di game nostalgia berikutnya adalah Metro Last Light Redux. Kita pakai settingan mentok kanan. Yap, jangan kaget kalau lihat game Metro Exodus itu berat, karena memang udah dari dulu semua seri Metro itu berat-berat. Termasuk serinya Metro Last Light ini. Yang kita mainin ini udah versi Redux-nya, yang udah agak enteng. Kalau yang versi original PC-nya, aslinya sih lebih berat dari ini. Nah, di game ini R9285 bisa dapat FPS yang ngepas banget sebenarnya di 30,4 FPS. Tapi wajar aja, karena Vega card kelas GTX 770 dan R9280X pun FPS-nya di sekitaran 30-an FPS juga. Nostalgia berikutnya di game Tomb Raider yang seri pertama. Kita pakai settingan Ultimate, FXAA, dan Trace FX On. Kalian masih ingat nggak Trace FX? Itu loh fitur buatan AMD yang lumayan bikin berat, yang bikin gerakan rambut Lara Croft jadi terlihat realistis. Nah, di game ini R9285 sangat perkasa karena bisa dapat rata-rata FPS di 61,7 FPS. Di game berikutnya, saya coba main game terbaru, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Setelah saya coba otak-atik settingannya, saya bisa dapat FPS yang lumayan playable di settingan medium, plus TAA. Di sini kita bisa dapat rata-rata 42,7 FPS. Dan yang terakhir, kita coba main game GTA 5. Saya pakai settingan mentok kanan, yaitu kombinasi Ultra dan Very High dengan FXAA on. Tidak ada drop FPS walau VRAM-nya cuma 2GB aja. Dan game ini bisa berjalan dengan lancar jaya. Di scene benchmark yang keempat, kita bisa dapat rata-rata 69,1 FPS. Yaitulah nostalgia kita sama Radeon R9285 ini. Radeon R9285 sayangnya tertutupi oleh bayang-bayang kakaknya sendiri, yaitu Radeon R9280X. Dan euforianya pun hilang tak berbekas karena kemunculan GeForce Codename Maxwell, yaitu GTX 970 dan GTX 980. Lalu bagaimana dengan performanya sekarang? Apakah layak untuk dibeli second-nya? Saya sendiri tidak menyarankan untuk beli Vega card ini di zaman sekarang, kecuali kalian bisa dapetin Vega ini dengan harga yang murah banget, di bawah 1 juta misalnya. Namun paling enggak, walau dengan VRAM yang hanya 2GB aja, Radeon R9285 ini masih bisa diajak main game-game terkini loh, asal disesuaikan settingannya. Oke teman-teman, demikianlah edisi nostalgia kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like and share videonya dan subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.